Dari Ketua Bawaslu ada yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia, karena saya ditanya terus, maka saya harus jawab Yang Mulia. Dari penjelasan teman-teman yang tadi dijelaskan baik 6 komisioner Bawaslu Provinsi, maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya bahwa Bawaslu tidak kemudian mereduksi kewenangannya dalam hanya beberapa pelanggaran. Jenis pelanggaran pemilu itu ada 4 Yang Mulia. Pertama, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan juga pelanggaran kode etik penyelenggara, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Itu yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian sengketa proses juga telah kami lakukan. Makanya kami harus sampaikan bahwa pengawasan itu adalah dua kegiatan dalam Undang-Undang 7. Kegiatannya apa? Yaitu pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penindakan. Penindakan ada 2. Pertama penanganan pelanggaran dan kedua adalah melakukan sengketa proses administrasi. Itu yang telah kami lakukan pada beberapa pemilu kali ini. Dan kemudian Yang Mulia, kami harus sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada 3 unsur dan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kemudian kalau harus jadi temuan itu juga tidak bisa. Jika kemudian tidak bisa memenuhi unsur kampanye, maka tidak bisa kita tindak lanjuti Yang Mulia. Pertama, unsur kampanye dapat kami sebutkan bahwa untuk pelajaran teman-teman pemohon, adanya tim kampanye, peserta pemilu, dan juga atau tim pelaksana tunjuk dengan menawarkan visi misi, dengan melakukan ajakan, menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri. Dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU dalam hal semenjak ini di tahun 2017, semenjak undang-undang ini lahir, KPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari 3 unsur tersebut. Sehingga kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan kampanye, itu agak sulit kemudian untuk ditindaklanjuti ke dalam tindak pidana pemilu. Itulah yang kemudian terjadi di Bawaslu dari mulai tahun 2017-2024 ini Yang Mulia. Dan dapat kami sampaikan, terkadang ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan juga teman-teman polisi dan jaksa. Misalnya dalam beberapa pasal itu harus baru terbukti, misalnya meningkatkan materinya terbukti, baru kemudian bisa baru bisa ditindak pidana, bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan, yang jelas ada faktanya menguntungkan, itu baru bisa tindak pidana. Itu yang kadang-kadang ada delik formil dan material. Itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di Badan Pengawas Pemilu. Tapi dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak benar bahwa Badan Pengawas Pemilu itu pilih-pilih.